Shalom saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Rabu 19 Agustus 2020 bersama Pastor Edi Octavianus Kaniu, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar yang sedang bertugas di paroki Santo Martinus de Tours, Bone-Bone, Luwu Utara. Selamat mendengarkan. Salam jumpa kembali, saudara-saudariku, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam program Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, edisi hari Rabu, tanggal 19 Agustus tahun 2020. Dari Paroki Santo Martinus de Tours, Bone-Bone, Pastor Edi Octavianus Kaniu. Mari kita awali permenungan kita dengan doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih dalam surga, berbagai macam talenta, rahmat, dan kemampuan telah Kau berikan kepada kami. Kami Kau berikan kesempatan untuk mengembangkan segala yang Engkau telah berikan itu ke dalam kehidupan kami. Bantulah kami ya Bapa, semoga kami dapat mengembangkan segala hal yang telah Engkau berikan kepada kami, agar kehidupan kami semakin bernilai, semakin bermakna, dan semakin membuahkan hasil-hasil yang menggembirakan kami dan teristimewa menggembirakan hati-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, marilah kita membaca bersama-sama Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan 16a. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami, yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang-orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah Injil Tuhan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sahabat-sahabat insan yang terkasih, perumpamaan dalam Injil hari ini menceritakan tentang seorang tuan kebun anggur yang pagi-pagi mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia menemukan pekerja-pekerja, mereka sepakat dengan upah 1 dinar sehari. Pukul 9 pagi, sang tuan menemukan orang-orang yang menganggur yang lain. Lalu sang tuan menyuruh mereka bekerja di kebunnya dengan upah yang sang tuan anggap pantas untuk mereka. Kira-kira pukul 12 dan 3 petang, juga pada pukul 5 petang, ia pun keluar pula dan melakukan hal yang sama seperti tadi. Malam harinya, ketika para pekerja hendak pulang, sang tuan kebun anggur itu membayar masing-masing dari mereka 1 dinar sesuai dengan kesepakatan mereka di awal. Para pekerja yang datang lebih pagi tentu saja merasa bersungut-sungut kepada tuannya, karena mereka mengira akan mendapat lebih banyak uang, akan mendapat lebih banyak upah karena mereka bekerja dengan waktu yang lebih panjang. Tetapi tuan kebun anggur itu menjawab bahwa ia bebas mempergunakan miliknya, termasuk menunjukkan kemurahan hatinya untuk orang yang masuk terakhir, dan ia mengingatkan mereka untuk tidak iri hati. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, sahabat-sahabat insan yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui perumpamaan ini saya mengajak kita melihat 3 hal yang pantas untuk kita renungkan agar menghantar kita kepada sebuah hidup yang penuh syukur, karena kesadaran bahwa Allah sungguh memperhatikan kita. Yang pertama, membangun kesadaran bahwa Allah itu baik kepada kita. Allah itu sumber cinta. Allah adalah cinta. Allah itu adil dan maha pengampun. Ia murah hati. Ia selalu memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk merasakan kelimpahan kasih-Nya lewat undangannya kepada semua orang untuk bekerja di kebun anggurnya. Kesadaran seperti ini kiranya akan membuat kita selalu mensyukuri apa yang telah kita terima dan miliki, dan selalu yakin bahwa Allah tahu yang terindah dan terbaik bagi kita. Saat Ia memanggil kita untuk bekerja di kebun anggurnya melalui panggilan atau pelayanan hidup kita sehari-hari, melalui apa yang kita perjuangkan sehari-hari, disitulah kita mengolah kebun anggur Tuhan. Dan Tuhan memberikan bekal kepada kita, memberikan tanda ungkapan kasih-Nya kepada kita dengan melengkapi diri kita untuk dapat mampu melaksanakan apa yang harus kita lakukan melalui pekerjaan, pelayanan, dan panggilan hidup kita. Allah itu baik dan pasti untuk melaksanakan segala sesuatu yang menjadi panggilan hidup kita bekerja di lahan kebun anggurnya. Ia pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Yang kedua, membangun rasa syukur atas apa yang telah kita terima, apa yang kita miliki, apa yang kita peroleh dari Allah. Kita tentu saja menyadari dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa bisa saja dan pasti ada orang yang mungkin lebih daripada kita, mungkin lebih kaya daripada kita, mungkin lebih pandai daripada kita, atau mungkin lebih ahli akan bidang tertentu daripada kita. Mungkin juga memiliki keluarga yang bagi kita lebih harmonis daripada keluarga kita. Dan hal-hal lain yang tentu saja lebih daripada yang kita miliki. Tentulah, pada situasi dan kondisi seperti itu, kita tidak hanya menghabiskan waktu kita untuk berpikir tentang semua itu untuk menjadi milik kita. Sebaliknya, kita diajak untuk menggunakan waktu untuk mensyukuri apa yang kita miliki saat ini. Apa yang telah diberikan Allah, apa yang telah diberikan Tuhan saat ini kepada kita. Dan kita menikmati itu dalam pekerjaan, pelayanan, dan panggilan hidup kita. Kita diajak untuk membuang segala iri hati dalam otak dan pikiran kita. Hanya menghabiskan waktu kita untuk
mengungkapkan rasa syukur atas apa yang kita miliki dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, apa yang paling penting yang dapat membuat seseorang menjadi bahagia dalam panggilan, pelayanan, dan pekerjaannya bukanlah terletak pada usahanya untuk menjadi seperti orang lain atau memiliki seperti apa yang dimiliki oleh sesamanya, melainkan sejauh manakah kita, saya, Anda sekalian dapat menikmati apa yang telah kita miliki, atau setidak-tidaknya menjadikan apa yang kita miliki itu menjadi sumber kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu saja kita akan menemukan, kita tidak dapat memungkiri bahwa ada mungkin saja orang juga yang merasa iri hati atau dendam kepada kita. Yang lain mungkin berpikir dan berbuat jahat kepada kita. Yang lain mungkin selalu akan memberikan kritikan kepada kita. Apa yang harus kita perbuat pada saat mengalami semuanya itu? Melalui perumpamaan ini, Tuhan mengajak kita untuk tidak bertindak seperti mereka, yakni membalas dendam. Yang seharusnya dibuat sebagai orang beriman adalah berusaha menjadi murah hati kepada setiap orang, sama seperti Allah yang murah hati kepada semua orang, dan percaya bahwa kebaikan yang telah diberikan Allah kepada kita akan selalu bercahaya di dalam kehidupan kita dan akan menjadi bagi kita untuk memenangkan perjuangan-perjuangan lewat hasil atau buah-buah kehidupan saat kita bersyukur atas apa yang kita miliki, dan pada saat kita menggunakan apa yang kita miliki itu sebagai sumber kebahagiaan dalam kehidupan kita. Bukankah Allah bebas untuk menggunakan apa yang Dia miliki, dan atas cara yang mengagumkan Ia akan memberikan kepada kita semua yang juga mau belajar untuk murah hati seperti Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama-sama berusaha dalam kehidupan kita untuk mensyukuri apa yang telah kita miliki, dan kita jadikan apa yang kita miliki itu dalam pengalaman untuk memperjuangkan panggilan, pelayanan, dan pekerjaan kita menjadi sumber kebahagiaan bagi diri kita demi kemuliaan Allah. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami melalui sabda ini. Buatlah kami menjadi orang yang selalu bersyukur atas apa yang telah Engkau berikan kepada kami, dan buatlah kami kuat untuk melakukan pekerjaan, panggilan, dan pelayanan kami juga bersumber pada rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Turunlah berkat Allah yang Maha Kuasa atas saudara-saudari sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dengan setia mendengarkan sabda Tuhan bersama Pastor Edi Octavianus Kaniu. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Edi. Semoga pastor bersama dengan umatnya di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.